Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, shaimin dan shaimat yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam kajian Islam, kalau kita mengkaji ilmu namanya ilmu usul fikih, metodologi hukum Islam. Di situ ada satu bab yaitu yang dikaji oleh para ulama dan yang dipaparkan oleh para ulama dalam kitab-kitab usul fikih sebetulnya sangat panjang sekali. Dan bab ini sebetulnya di antara yang terpenting di dalam ilmu usul fikih, yaitu bab tentang maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah maksud atau hasil akhir yang diinginkan oleh Allah dari segala ketetapan hukumnya. Baik misalnya dihalalkannya sesuatu, diperintahkannya sesuatu, dilarangnya sesuatu untuk dilakukan, itu pasti ada tujuan yang diinginkan oleh Allah. Secara ringkas, maqasidus syariah itu secara umum ada 3, yaitu maqasid tazkiyatun nafsi. Ya, yang pertama tazkiyatun nafsi. Segala ketetapan hukum itu tujuannya adalah bagaimana kita yang menjadi mukallaf, yang dibebankan menjalankan hukum syar'i itu betul-betul terlaksana pada diri kita apa yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Mampu membuat jiwa dan diri kita betul-betul bersih. Bersih dari apa? Dari segala hal yang negatif, daripada penyakit-penyakit hati. Yang kedua adalah iqamatul adli. Bagaimana dengan ketetapan hukum syar'i itu tegaknya keadilan. Artinya tegak keadilan berarti tidak adanya kezaliman pada diri kita, baik zalim kepada terhadap diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada lingkungan, atau zalim kepada apapun, supaya apa yang disebut dengan iqamatul adli ini tegak. Yang ketiga adalah al-maslahah. Bagaimana ketetapan hukum itu betul-betul bisa melahirkan kemaslahatan, hal yang positif, hal yang baik, yang bermanfaat. Ini secara umum. Secara khusus misalnya, kita sekarang dalam bulan suci Ramadan. Apa sih keinginan yang Allah inginkan? Apa yang dikehendaki oleh Allah dari hasil ibadah puasa kita? Secara umum, bagaimana puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh ini menghasilkan tazkiyatun nafsi tadi, mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang bersih jiwa kita. Contoh misalnya, dengan berpuasa, apa salah satu yang ada pada syariat puasa ini? Mengajarkan kepada kita untuk jujur. Misalnya, ketika kita berpuasa, siapa yang tahu? Kan tidak ada ya orang yang tahu kita berpuasa. Yang tahu hanya diri kita sendiri, otomatis ya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berpuasa masuk ke kamar, dia makan, dia minum di kamarnya, kemudian dia pura-pura berpuasa, tidak ada yang tahu. Maka kejujuran salah satu hasil yang diinginkan oleh Allah secara umum, supaya hati kita bersih dari hal-hal yang tidak baik dan dari hal yang negatif. Apalagi misalnya diinginkan dari tazkiyatun nafsi ini. Dengan puasa ini kita merasakan bagaimana rasanya lapar. Subhanallah, insya Allah kalau puasa kita karena iman, lahir sifat empati, bukan hanya simpati saja kepada penderitaan orang lain. Maka dengan tidak terasa akhirnya kita cepat terpanggil jiwa kita kalau melihat orang lain dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah. Ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita, kita siap untuk berbagi, siap untuk meringankan penderitaan orang lain. Apalagi misalnya yang kedua adalah iqamatul adli, tegaknya keadilan. Artinya tegak keadilan dalam berpuasa ini kita berusaha untuk menjadi orang yang adil. Artinya adil, artinya orang yang tidak zalim. Artinya tidak zalim, betul-betul memperlakukan siapapun, apapun makhluk Allah ini, bukan hanya manusia, bahkan lingkungan, kita tidak melakukan kezaliman-kezaliman. Subhanallah, coba kita puasa. Kita puasa ini diajarkan oleh Allah untuk sabar. Bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul bagaimana kita ini mampu menahan amarah kita, emosi kita, ego kita. Karena apa? Karena orang kalau sudah marah, orang sedang marah, orang apalagi ego, apalagi emosinya, kadang-kadang dia tidak pandai kontrol, dia akan gampang sekali untuk melakukan kezaliman. Yang ketiga al-maslahah. Gimana puasa ini untuk membuat kita menjadi orang-orang yang
menjadi melakukan perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik. Maka bagaimana puasa ini mampu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah dalam kehidupan kita. Secara khusus yang diinginkan oleh Allah dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana puasa ini mampu mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa. Bukan hanya pada waktu bulan Ramadan ketika berpuasa, bahkan sampai selesai puasa, bahkan sampai datang Ramadan akan datang, kita masih tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kenapa? Karena kata-kata tattaqun di sini kata kerja mudhari, fi'il mudhari, dalam bahasa Inggris present continuous tense dan future tense. Itulah hasil yang diinginkan oleh Allah dari puasa kita. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimanakah ibadah puasa yang sesuai dengan syariat? Bagaimanakah ibadah sholat yang sesuai dengan syariat? Bagaimanakah ibadah haji yang sesuai dengan syariat? Ibadah yang kita lakukan kalau ingin sesuai dengan syariat, harus ada dua hal yang terpenuhi. Satu, aspek apa yang disebut dengan aspek tata cara ibadah kita. Ini konsentrasinya adalah masalah fikih. Selama ibadah puasa kita, sholat kita misalnya, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, insya Allah ibadah kita sudah sah. Kalau ingin sempurna tata caranya, kita tambah hal yang sunnah-sunnah dalam ibadah itu. Dalam puasa misalnya, apa yang menjadi hal yang sunnah dilakukan? Misalnya di malam hari kita bertaraweh, walaupun mungkin tidak di masjid karena kondisi COVID-19 ini, kita bertaraweh di rumah. Kemudian kalau ada kelebihan rezeki, kita berinfak dan saling membantu dan meringankan beban orang. Kalau ingin puasa kita sempurna, kita bertadarus, kalau nggak bisa hadir majelis ilmu, kita mendengarkan, apalagi sekarang subhanallah ya, YouTube, video dan macam-macam, banyak sekali untuk menambah ilmu kita. Kalau ingin puasa kita sempurna, dengan syarat apapun yang membatalkan puasa kita, jangan kita lakukan. Nah, kalau masalah tata cara ini udah beres, apakah sudah sesuai puasa kita, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah secara utuh? Belum. Kalau belum menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan, kalau belum menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, yaitu secara umum, bagaimana puasa ini bisa menghadirkan tazkiyatun nafsi pada diri kita, membuat kita menjadi manusia yang bersih jiwa kita, membuat kita menjadi iqamatul adli, hadirnya keadilan pada diri kita dan kita tidak zalim. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana puasa kita ini menghasilkan kemaslahatan dan mampu membuat kita menjadi, kalau pemimpin-pemimpin yang soleh, kalau sebagai ibu-ibu yang soleha, pengusaha, entrepreneur, sebagai pedagang, bagaimana menjadi seorang pedagang yang soleh dan soleha. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan puasa kita bukan hanya caranya saja yang benar, tapi hasil yang diinginkan oleh Allah yang disebut dengan maqasidus syariah dari puasa kita betul-betul tercapai seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak di antara orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi sama sekali dia tidak dapat pahala, sia-sia puasa yang dilakukannya. Bukan hasil puasa, bukan tata cara puasanya yang salah, tapi boleh jadi puasanya tidak menghasilkan hasil yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat dia menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.